Halo, selamat datang di Guru Rantau Channel, dan kali ini kita akan bersama-sama belajar cara mengkonfigurasi wireless LAN menggunakan TP-Link. Jadi saya menggunakan TP-Link, kemudian sudah saya reset sehingga nanti saya akan membuka TP-Link tersebut, alamatnya di 192.168.1.254 sesuai dengan default dari TP-Link tersebut, akses point tersebut di browser. Sebelumnya kita samakan dulu jaringannya di komputer ini. Jaringannya kita samakan dengan default IP address dari TP-Link yang saya gunakan. Oke, 192.168.159, dan ini sudah satu jaringan dengan TP-Link yang saya gunakan. Saya klik OK, kemudian OK, close. Saya buka browser menggunakan Google Chrome. Di sini saya ketikkan alamat atau IP address dari TP-Link yang saya gunakan, 192.168.1.254. Saya enter. Pada saat saya enter IP address yang saya gunakan, maka di sini akan muncul username sama password. Username kita isikan dengan admin. Kemudian passwordnya juga menggunakan admin. Kemudian klik sign in. Dan kita akan masuk ke menu konfigurasi dari TP-Link yang kita gunakan di alamat 192.168.1.254. Langkah yang akan kita lakukan adalah informasi tentang internet yang akan kita gunakan, di mana internet yang akan kita gunakan menggunakan alamat 192.168.1.231. Jadi saya ulangi, IP address gateway ke internet yang akan kita gunakan adalah 192.168.1.231. Sehingga langkah awal yang akan kita lakukan adalah melakukan konfigurasi TP-Link yang kita gunakan satu jaringan dengan gateway yang akan kita gunakan terhubung ke internet. Jadi di sini ada network, kita klik saja. Di network kita klik, kemudian di bagian IP address kita ganti IP addressnya yang satu jaringan dengan gateway dari internet yang kita gunakan, yaitu 192.168.1.253. Dan ini saya menggunakan 171 untuk IP address TP-Link yang nanti akan kita gunakan terhubung ke gateway-nya, yaitu 192.168.1.231. Jadi yang semula IP address dari TP-Link yang saya gunakan adalah 192.168.1.254. Kemudian karena akan kita hubungkan ke 192.168.1.231, maka IP address atau alamat di TP-Link yang akan kita gunakan kita ganti menjadi 192.168.1.231 sejaringan dengan 192.168.1.231. Kita klik save. Di sini ada informasi bahwa kita harus menunggu beberapa saat sampai halaman ini merefresh, merefresh secara otomatis. Jika tidak bisa merefresh dalam waktu lama, kita bisa klik refresh, dan ini sudah terrefresh. Alamatnya juga secara otomatis akan terganti menjadi 192.168.1.231.171 sesuai dengan yang telah saya gantikan di network tadi. Sehingga langkah yang berikutnya kita lakukan adalah mengubah IP address komputer yang satu jaringan dengan 123. Oke ya, kita ganti. Kita cukup mengganti di bagian ini saja, 123. Kita ganti dengan 123 agar satu jaringan. Kita klik OK. Oke, kemudian kita close, kita klik close, kita tutup. Kemudian ini kita enter saja untuk merefresh.
dan akan muncul sign in yang kita harus mengisikan admin di bagian username dan passwordnya juga admin. Sign in. Dan TP-Link yang telah kita gunakan sudah berganti IP address-nya. Langkah selanjutnya adalah kita men-setting SSID-nya atau nama hotspot yang nanti akan kita gunakan. Di bagian SSID kita ganti saja namanya agar nanti muncul di hotspot perangkat yang akan terhubung ke sini, ke TP-Link. Misalnya oke, kita gunakan nama Berjaya, kemudian regionnya kita pilih ke Indonesia. Regionnya kita pilih Indonesia, kemudian ini ada informasi, kita harus memilih negara sesuai tempat kita berada, kita klik OK. Channelnya ini otomatis, kita bisa ganti-ganti ya, boleh kalian ganti sesukanya. Sementara saya pilih yang otomatis. Powernya juga kalian bisa atur, dan modenya juga bisa kita atur. Kita mau 11 Mbps atau 54 Mbps, bebas. Kemudian kita klik save. Dan di sini akan muncul please wait a moment, sama seperti yang di awal tadi ya. Kita harus menunggu sampai halaman ini merefresh. Kalau lama tidak merefresh, maka kita bisa mengklik tombol refresh. Dan ini sudah merefresh. Selanjutnya kita akan menentukan mode dari wireless yang akan kita gunakan. Dan modenya yang akan kita gunakan adalah access point. Modenya access point, kita klik access point karena nanti akan memancarkan internet berupa hotspot ya. Kita please access point. Kemudian kita geser ke bawah, kita klik save. Dan ini juga muncul lagi perintah untuk menunggu sampai halaman ini merefresh. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah merefresh. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi DHCP untuk perangkat kita. Jadi access point ini nanti akan memberikan alamat secara otomatis ke klien yang terhubung ke internet. Oke, kita pilihkan DHCP. Di DHCP yang sebelumnya disable kita klik enable. Oke ya, kita pastikan ini enable. Dan ini sudah muncul start awal dari IP address yang akan diberikan dan akhir dari IP address yang akan kita berikan. Kita bisa mengganti ini ya. Bisa 10 atau berapa, kita misalnya ganti saja menjadi 90 sehingga range-nya dari 192.168.123.90 sampai 192.168.123.199. Jadi nanti bisa memuat 100 klien. Jumlahnya bebas ya, bisa kita tentukan sendiri jumlahnya. Yang penting ini masih dalam lingkup satu jaringan dengan 192.168.123.1 yang tadi adalah gateway kita ke internet. Default gateway-nya kita asingkan kembali 192.168.123.1. Kemudian kita isikan DNS-nya. Ya, kita isi DNS-nya, kemudian kita klik save. Kita lihat di sini you have modified the system configuration, dan kita sudah memodifikasi konfigurasinya sehingga ini tidak akan menimbulkan efek apapun kecuali kalau kita reboot. Oke, di sini kita cari tombol reboot di system tools ya. Di sini ada reboot, kita klik saja rebootnya ini, kemudian klik this button to reboot the device. Kita klik tombol reboot di sini untuk mengaktifkan konfigurasi yang telah kita buat. Ini ya, kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat sampai melakukan refresh. Oke ya, sudah merefresh. Jadi konfigurasi yang kita gunakan untuk membuat TP-Link itu sebagai access point sudah selesai. Kita bisa melepas kabel yang terhubung ke komputer dan kita ganti dengan kabel yang terhubung ke internet.
agar ketika memancarkan hotspot itu diterima oleh klien secara otomatis terhubung ke internet. Demikian tutorial kali ini, selamat belajar, sampai jumpa di tutorial